Radio check on 118.2. This is Soekarno-Hatta Air Traffic Control on the air. And go ahead now. Saya mau tanya, kalau misalkan kan Bapak sekarang di Airnav nih Pak, Iya. Direktur, itu PNS-nya kemana Pak ya? Untuk PNS saya sudah mundur diri dari PNS, pensiun dini. Jadi saya sudah pensiun dini pada SK-nya keluar 1 Mei 2016. 2016? Saya mono status di Airnav Indonesia. Berarti waktu itu, mohon maaf Pak, jabatan Bapak apa Pak ya? Saya waktu itu senior manager people planning. Oh, di kantor pusat. Kantor pusat. Oke, di kantor pusat. Bapak ini dulu tukang mindahin orang. Jadi hati-hati kalau bicara. Saya itu sebenarnya agak ndredeg sekarang itu. Masih ndredeg. Tapi ngapunten lho Pak nggih. Nah, ini kan kalau orang bilang itu kan akhlakul karimah, Pak. Jadi ketika kita mau berperilaku, kita berbuat itu harus sesuai dengan akhlak. Nah, kebetulan kita itu kan orang Jawa. Jawa itu punya adat sendiri. Adat itu adalah aturan tidak tertulis menjadi panutan. Nah, saya itu ini cerita sedikit nih. Saya sama Pak Katim itu ketika ketemu saya harus kromo inggil. Nggak boleh kalau nggak kromo inggil itu harus wajib hukumnya. Makanya saya sangat sungkan sama beliau ini. Tak kasih cerita sedikit. Tahun 2016 saya masih ingat saya mengadakan pesta pernikahan, Pak. Ya, Pak? Iya. Nah, beliau ini dari Jayapura. Saya nikah tanggal 3, tanggal 2 beliau telepon, "Gas, mohon maaf saya masih di Sentani. Saya ekspektasi nggak bisa hadir, tapi saya akan berkunjung ke rumah kamu." Itu tanggal 2 malam. "Pak, nggak usah," saya bilang. Nah, Pak Katim bilang, "Udah kirimin aja alamatnya." Ya udah, karena Bapak nggak enak kan, saya kasih kirim. Tanggal 3 itu saya nikah. Tanggal 4-nya beliau itu masih pagi jam 9, saya masih ingat jam 9 pagi. "Gas, aku di depan rumah." Bayangkan perasaan saya gimana, Pak? Bapak di depan rumah loh, saya masih di hotel, Pak. Akhirnya Bapak datang dengan keluarganya. Ya Allah, saya bilang, itu saya merasa agak sombong, Pak. Maksudnya sombong itu, saya itu orang biasa, tapi dihadiri orang pejabat, Pak Katim, Pak Tori, Pak Widodo, Pak Jaka Sanggara, Pak Bambang Rianto, luar biasa. Itu agak seneng dan sombong dikit, Pak. Ya boleh lah, Pak ya. Ya, itu cerita sedikit. Nah, kembali lagi ke Pak Katim ini yang luar biasa dermawan, luar biasa santun, nggak pernah marah. Pernah marah nggak, Pak? Oh, pernah lah. Marahnya gimana, Pak ya? Marahnya pelan-pelan. Ketika saya berkunjung ke rumah beliau, pastinya saya, "Ayo sholat masjid, ayo masjid, ayo masjid," gitu. Padahal saya biasanya di rumah saja, kadang agak telat, kodok, jamak gitu. Tapi ini panutan, sangat panutan. Oke Pak, lanjut lagi Pak. Ketika setelah Kadif gimana Pak? Ya, dari people planning 2016 lah saya masuk Februari. Saya pikir saya mampu nggak ya? Gitu terus pikir, bisa lah. Jadi makanya teman-teman saya juga nggak kepikir kalau saya dulu pegang di finance, keuangan dari ATC. Ya memang pernah kuliah manajemen, tapi tahun 2002 sudah saya lulus pada saat saya jadi ATC di Bali, saya kuliah di sana. Makanya teman-teman kuliah lah, biar tahu disiplin ilmu yang lain, nggak cuma ATC saja. Siap. Dan ngobrol lah sama teman-teman juga di finance, di administrasi, sehingga mempunyai perspektif yang lain, sehingga tahu bisnis prosesnya seperti apa, banyak ilmunya tadi. Jadi saya juga nggak mikir di finance, kok saya di keuangan ya. Nah ternyata apapun kalau kita yakin Allah kasih kemudahan, apapun jadi dan bisa berjalan. Sama saya di people planning seperti apa nih tuh. Begitu saya di sana orang naik level, terus Airnav bayar sampai kapan naik terus semuanya orang? Ya. Naikkan saya Pak ya. Sehingga kita buat sesuatu hal, formasi dan sebagainya. Ternyata ya tadi dengan dimudahkan Allah, ya saya di sana 2 tahun 2 bulan lah dari senior manager people planning berubah menjadi kepala divisi organisasi dan pengembangan. Kadif. Ya, kepala divisi itu. Naik jabatan lagi Pak. Luar biasa. Ganti nama saja nggak naik itu nggak naik. Iya. Namanya kan ceperannya Pak. Kapan saya bisa ya? Doanya ya. Semuanya bisa. Oh siap. Asal ada niat, ada usaha. Oh siap. Dan doa tentunya. Pangestunipun Pak. Nggih ngoten. Doa orang tua tentunya. Siap. Terus Pak gimana Pak? Ya sudah jalan di sana di 2 tahun 2 bulan lah. Kemudian saya diminta untuk fit proper POD. Ya saya ikutin, ternyata habis fit proper ada assessment waktu itu di salah satu lembaga lah. Ternyata
nilai saya memenuhi syarat, gitu saja. Saya senang saja karena memenuhi syarat itu udah bersyukur saya, alhamdulillah gitu. Karena saya nggak kepikir ternyata dengan kita pernah bekerja di beberapa posisi dari berbagai bidang tadi yang kita jadi ada pengayaan lah, kita pengayaan perspektif. Jadi kalau orang bilang, orang pintar-pintar bilang itu helikopter view-nya ada lah di sana. Saya jalan di sana, ya sudah tes, ya sudah selesai. Lulus. Suruh tes gitu saja kan. Ya udah, saya nggak mikirin mau lulus enggak, mau hasilnya seperti apa, kan saya nggak mikir. Udah tes, ya sudah, kerja lagi. Dan akhirnya fokus kerja, sehingga kemudian saya dapat SK, kemudian jadi GM Surabaya. Gitu. Oh, itu tes dulu, habis itu dapat. Iya, sudah lama tesnya, sudah cukup lama. Lama lah. Baru jadi GM. Jadi GM itu Pak ya. Oh, kirain jadi GM dulu habis itu tes. Enggak, sudah cukup lama. Loh, tapi kemungkinan kok lama Pak? Kenapa Pak itu? Iya, mungkin kan ada pertimbangan di sana yang kita nggak tahu lah. Yang kalau kita ini kan kalau saya kan modelnya bekerja yang terbaik, yang bisa kita lakukan, hasilnya kita serahkan Allah saja. Luar biasa. Jadi karena kita kalau bekerja, selama kita bekerja, ini adalah ibadah kita. Kalau kita bekerja berdasarkan ibadah saja, satu sisi dapat buat keluarga, kita dapat juga buat amal baik kita. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nasnya di sana. Hasilnya terserah aja, pasrahkan Allah. Udah. Jadi nggak usah dipikirin hasilnya lah. Berarti inna a'malu binniyatipun niku ikhlas. Ya, innama a'malu binniyat wa innama likum ri'in manawa. Luar biasa. Jadi semua orang dapat dari niat, apa yang diniatkan. Semua dari niat, dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tadi lanjutannya tadi yang Mas Bagas tadi ada. Luar biasa. Tepuk tangan lah semuanya. Nah, habis lama menjadi GM-nya berapa lama itu Pak? GM alhamdulillah 14 bulan. Hanya 14 bulan. Ya, 14 bulan. 1 tahun 2 bulan Pak ya. Ya. Baru dapat SK menjadi direktur operasi. Nah, itu kalau nggak salah kan ada pergantian Pak dari Pak Novi, betul Pak ya? Itu kalau nggak salah Bapak pernah jadi PLT-nya, direktur utama, betul nggak Pak? Iya, betul. Itu alasan itu yang memilih siapa Pak? Nah, itu yang milih kebetulan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas, Oke. Dewan Pengawas kita siapa Pak? Dewan Pengawas kita waktu itu ketuanya Ibu Polana. Ada Pak Tevi senior kita. Ya saya tahu, tapi beliau nggak kenal saya. Ada banyak lah, ada Pak Daryatmo. Itu berapa lama Pak? Ya mulai Januari akhir, tanggal 27 apa 28 lupa saya, sampai dengan 4 Mei. Terusan dong Pak? Iya, 4 Mei kemarin, karena sudah ditunjuk direktur utama yang baru Pak Muhammad Praminto Hadi Soekarno. Luar biasa. Jadi di Airnav itu ada berapa direktur Pak? Airnav ada 6 direktur. 6 direktur utama. Iya, direktur operasi, direktur safety, standard dan security, direktur teknik, direktur keuangan, direktur SDM dan umum. Personalia. Ya. 6 direktur. Iya. Baik Pak, sekarang ini dengan satu direktur utama. Pertanyaan yang sedikit agak mengena Pak. Dari Bapak yang direktur, terus melihat dulu yang pernah jualan baju, gimana Pak rasanya Pak? Oh iya, justru kita pernah ngalamin hal yang demikian, kita tentunya banyak bersyukur. Kita dikasih kesempatan Allah untuk, yaitu makanya kalau kita memandang suatu jabatan, kita memandang bukan suatu jabatan tapi suatu amanah. Jadi akan berbeda orang perspektifnya apabila memandang sebagai jabatan atau sebagai amanah. Terus kita punya komparasi, saya pernah jadi PNS dan proses yang panjang tadi, tentunya kita lebih banyak bersyukur. Bersyukur karena kita komparasinya dulu yang lebih nggak enak. Nah, kalau teman-teman sekarang itu lebih baik. Nah, untuk itu maka teman-teman semua yang muda ini syukurilah yang ada, karena senior-senior dulu adalah cukup berjuang lah. Kalau kita ngomong, nggak usah ngomong prihatin, tapi penuh perjuangan. Kalau orang Jawa kan prihatin Pak Poso. Penuh perjuangan di sana. Jadi teman-teman tadi adalah syukuri ini dengan memberikan hasil kinerja yang terbaik tentunya. Itu adalah rasa syukur dari teman-teman tentunya. Itu. Kalau misalkan Pak, Bapak kan sekarang direktur Pak, ada program kerjanya nggak Pak untuk masalah kedepannya dengan pandemiknya seperti ini, ngena nggak Pak? Tentunya ya tadi kita ini IATKA khususnya atau organisasi kita paling enggak, kalau saya buat istilah ada sakosa lah. Apa itu Pak? S
Ya. Jadi teman-teman itu apa ya? Pertama kita mesti solid lah, solid teman-teman itu mesti solid. Kemudian smart. Jadi teman-teman harus smart, solid itu. Melihat kondisi apa teman-teman harus tahu. Harus kemana ini? Harus seperti apa nih dengan pandemi seperti apa harus? Kemudian juga kita mesti adaptif, bisa melihat kondisi apapun kita bisa, karena kita pada beradaptasi. Siap. Makanya kan rame, traffic, sepi, pandemi nggak pandemi kita adaptif, kita bisa di sana. Itu kemudian kalau C-nya yaitu tadi kita mesti cool, jangan gerubak-gerubuk, jangan emosian, jangan itu. Kita mesti cool kalau menghadapi sesuatu. Ada masalah kita mesti cool. Siap. Ya, jadi kita mesti smart, adaptif, dan kita mesti cool. Ya, jangan emosi. Kalau dulu iyalah mungkin emosi. Sekarang kan kita udah 21 tahun. 21 tahun, Nah, betul. Kita jangan emosi tentunya. Nah, yang berikutnya adalah one step ahead. Nah, kita harus di depan lebih dulu. Kita tahu potensi yang ada permasalahan di depan, kita mesti tahu. Jadi smart, adaptif, terus kemudian cool, one step ahead. Kita harus punya. Kan ada bekerja mesti plan A, plan B. Betul. Punya plan C itu lebih bagus lagi tentunya. Iya. Nah, itu kita tadi kita harus demikian dalam menghadapi situasi pandemi kayak gini. Kita harus melihat, maka begitu ada pandemi kan kita langsung keluar, itu ada edaran di ketua operasi. Harus dibuat grouping. Betul. Kenapa kalau nggak di grouping? Begitu nggak grouping, begitu ada satu kena COVID akan susah, akan kena tracing semuanya. Nah, kalau gitu begitu tracing semua, terus siapa yang akan kontrol pesawat? Iya. Masuk akal Pak. Nah, itu sementara penerbangan mesti berjalan ini. Itu berlaku di seluruh Indonesia. Betul, seluruh luar Indonesia. biasa. Itu jadi pakemnya kita membuat adalah business continue plan tentunya. Di sana kita sudah buat demikian. Jadi protokolernya kita buat, protokol SDM-nya, protokoler alat kerjanya. Kemudian prosedurnya kita semuanya lengkapi dengan business continue plan, karena kita mesti kompatibel dengan IQ, dengan Kenso, dengan IFATKA. Jadi kalau teman nggak tahu, ada organisasi terkait ANSP. Siap. Nah, itu Kenso tadi. Kenzo. Ya. Pernah kan diajarkan sedikit Pak ya? Ya, pernah. Tahun 2000 berapa itu? 2014. Organisasi navigasi penerbangan dunia. Nah, dan juga dengan IFATKA, organisasi profesi ATC tingkat dunia. Baik Pak, kan ini sudah di Indonesia pemerintah mengeluarkan bahwa ini new normal. Ya. Kondisinya gimana Pak kalau new normal itu Pak? Mohon maaf melebar ke situ Pak ya. Ya. Sebenarnya new normal adalah ini kan kita ini mau nggak mau, kita ini dipaksa. Kalau dulu orang kita mau ke 4.0, sekarang nggak mau, kita udah 4.0. Ngandalin dari IT, informasi teknologi, dan nanti aku bergeser menjadi AI nantinya. Revolusi 5.0 nantinya. Jadi kita nggak mau, kita sekarang sudah culture-nya dirubah. Dengan sendiri sekarang adat kita, kebiasaan kita berubah. Tadi kebiasaan baru, new normal baru, kebiasaan baru sebenarnya. Karena kadang kita pakai masker. Ini aja nggak pakai masker nih, karena tapi jauh-jauhan jauh deket-deket saya. Lebih dari 2 meter Pak. Iya. Tolong nanti di kamera agak diperhatikan lagi ya, biar 3 meter. Oke kru. 2 meter 2 cm itu Mas. Oh, 2 meter 2 cm ya. Jadi itu yang perlu dibuat kayak demikian. Dibuat gimana protokolernya tadi, pintu masuk, pintu keluar. Ya kita tetap, kalau nggak kita buat itu terus gimana pelayan kita. Baik. Tapi dengan kondisi itu nanti traffic sepi, rame pun kita tetap bisa melayani, nggak ada masalah. Jadi di sini kesempatan ini kita sampaikan kepada masyarakat semuanya umumnya bahwa penerbangan, transportasi penerbangan itu lebih safe. Kenapa? Karena banyak layar-layar di sana. Untuk barikade di sana untuk memitigasi supaya tidak terjadi suatu insiden ataupun eksiden. Jadi yakinlah teman-teman semuanya, masyarakat semuanya, bahwa transportasi udara itu lebih safe di sana. Boleh dilihat statistik yang ada. Jadi new normal artinya traffic sekarang rame pun kita, begitu kita tadinya ada beberapa yang dokumen, kita bisa, tidak ada masalah sejauh tadi. Jarak kerja kita tetap pakai hand sanitizer, tetap pakai masker, no problem saya rasa. Karena dominan adalah habit kita. Kalau aturan itu adalah mungkin sekitar 20%, 30% lah. Tapi dominan adalah habit kita, gimana kedisiplinan kita dalam menyikapi. Sehingga bagi airnav Indonesia tidak ada masalah dan menghadapi sikap dengan adaptasi baru. Dan teman-teman tak lihat semuanya kompeten dan mereka juga confirm lah bisa melakukan dengan kan perintah Bapak, Pak. Kita kan cuma ikutin aja Pak. Kalau sebetulnya Pak begini, kalau saya lihat itu
penerbangan ini berkurang itu karena banyak masyarakat umum yang ketika mau naik pesawat atau terbang dia pertama itu tanya ini akan dipersusah apa tidak, terus nanti bagaimana prosedurnya. Nah sebetulnya kalau yang sekarang new normal itu hanya menggunakan rapid test saja Pak ya, habis itu bisa terbang. Nah masyarakat banyak itu akhirnya masih belum tahu masalah itu, akhirnya kan kita cuma lihat oh penumpangnya sekian aja, belum kembali ke normal gitu loh Pak. Jadi mungkin informasi ini perlu dikemas dan disebarkan ke masyarakat umum, jadi tidak menjadi momok atau ketakutan dan ketidaktahuan gitu aja Pak. Betul, makanya ada medianya Mas Bagas ini, podcast Mas Bagas. Ya kalau ada masyarakat melihat podcast ini tentunya ya itulah, yakinlah teman-teman bahwa Airnav Indonesia menjamin penerbangan ini berjalan dengan aman, selamat dan lancar tentunya. Ya. Dan bukan berarti Airnav ini dalam masa pandemi terus diam saja, kita tetap berkarya terus. Jadi kita tetap di masa pandemi ini kita sudah membuat lagi yang mungkin kalau saya bilang tol udara, Mas Bagas. Betul Pak. Udara itu tadi. Jadi imajiner Pak ya? Iya, imajiner. Kalau ada tol laut ini ada tol udara. Ya. Kenapa? Karena sekarang pilot yang terbang dari Asia ke Australia dia boleh milih rute suka-suka dia nih. Bapak ini yang buat luar biasa kan, rute tol ini Pak Katim luar biasa, tepuk tangan semuanya. Jadi dia belum milih mana yang nggak ada hambatan udara, yang nggak ada icing. Kalau Indonesia nggak ada icing kebetulan, mana yang ada angin dari depan. Kalau angin dari depan tentunya perjalanan pesawat terhambat. Akhirnya dibutuh energi lebih banyak, akhirnya fuel lebih banyak. Betul, Nah Pak. dia boleh milih, dan teman-teman ATC sudah adaptif tadi. Teman ATC kan adaptif. Begitu ada gini, ada arahan dari manajemen bahwa ini kondisi ini kita harus membantu airline ini agar saving fuel. Karena dengan direct route mereka akan saving fuel. Satu sisi juga go green tentunya, masalah karbon, udara di karbon tadi, mengurangi emisi gas karbon tentunya di sana. Nah itu tadi kita sampaikan, ini adalah insentif buat teman-teman airline tentunya. Di samping sebelumnya kita sudah di Januari lalu kita sudah membuat performance based navigation. Luar biasa. Nah, itu kan ada rute yang sekarang sudah dibuat kemarin. Phase 1 adalah dari Jakarta ke Makassar, Jakarta Bali, Jakarta Surabaya. Next kita akan buat ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua tentunya. Luar biasa. Sekarang kan kalau nggak salah cuma ada 2 jalan tol Pak ya? Iya. Tango 3 sama Tango 5. Iya. Jadi yang rute ke Surabaya, Denpasar, Makassar itu semuanya. Luar biasa. Oke Pak, untuk selanjutnya kan ini kita udah ngobrol banyak dari mulai perjalanan Bapak, terus sekarang posisi Bapak, ini kesan dan pesan untuk teman-teman biar semangat kerjanya, terus cintanya terhadap perusahaan dan organisasi, dan mengingatkan bahwa mereka itu ibaratnya beli rumah ya dari sini loh. Oh gitu, iya, Pak. iya. Gimana Pak? Ayo Pak. Ya, buat teman-teman semua tentunya. Jadi teman-teman melihat kondisi, teman-teman nggak ada jeleknya lihat flashback, ngelihat bagaimana sih dulu perkembangan navigasi penerbangan ini, seperti apa dulu dikelolanya sampai sekarang, dan kita betul-betul sekarang diakui profesionalisme kita di sana. Sehingga ada dibuat dengan, kalau dulu saya bilang sama Mas Bagas PGPS golongan 2A, 2B, sekarang kita tidak menganut golongan. Siap. Kita ada grade berdasarkan tanggung jawab dan risiko yang ada, beban kerja di sana, sehingga ada suatu yang lebih. Nah untuk ini kan tidak mudah, jadi kita tentunya ada imbalan yang lebih besar daripada teman-teman yang lain. Tentunya di belakang sana ada nilai tanggung jawab. Nah itu yang harus teman-teman confirm dengan itu. Jadi benar-benar tanggung jawab, dan kerja kita ini bersentuhan langsung. Memang semuanya Allah yang menakdirkan selamat dan tidak, tapi kita manusia adalah wajib berusaha. Siap. Itu tadi kita sensitif dengan keselamatan penerbangan. Kalau di atas nggak ada rem, pesawat nggak bisa ngerem. Ya, nggak bisa berhenti Pak ya. Nggak bisa rem. Kalau bisa rem nggak apa-apa. Nggak ada rest areanya. Rest area dulu makan nggak bisa. Nah untuk itu makanya teman-teman sebelum bekerja pastikan teman-teman sudah confirm, sudah yakin tidak ada sesuatu yang anomali. Prosedurnya teman-teman kuasai semuanya. Setelah itu semuanya ada transfer of duty dengan baik, dan dari situ jangan lupa satu, kita berdoa. Siap. Itu berdoa bismillah. Ini adalah untuk urusan periuk kita nih. Adalah priuk kita. Di belakang kita ada
anak, istri, suami, teman-teman semuanya akan terlur di sini. Ya ya Pak. Dan teman-teman mesti bangga. Ini salah satu pekerjaan yang ya langka lah, nggak banyak orang kenal bahwa kita di sini itu nilai ibadahnya cukup tinggi kita. Membuat orang berjalan dengan safe, lancar, aman semuanya. Nggak bisa kita kalau prit nilang nggak bisa gitu. Ya. Nah, tapi kita selalu memberikan yang terbaik buat konsumen. Jadi makanya kalau teman-teman aja kalau dikasih thank you sama pilot seneng banget Pak. gitu. Makanya kita itu tokoh utama di balik layar penerbangan. Ya. Dapat thank you aja udah senengnya minta ampun. Betul. Jadi pesan saya, rawatlah Airnav Indonesia ini sehingga Airnav Indonesia sejajar kita dan lebih daripada penerbangan lain. Karena kita berbatasan nih di timur dengan Auckland Amerika, Papua Nugini di barat, kita dengan Singapura, dengan Kolombo, dengan Cina, India, di selatan dengan Australia, Brisbane, Sydney, di utara dengan Malaysia, Filipina. Nah, kita ada negara itu dan kita juga nggak ketinggalan prosedur kita. Teman-teman terbukti lah, teman-teman khususnya di Jakarta nih, traffic ditelan tuh 1.400 per hari. Tapi nggak sendirian Pak. Ya, artinya kita bisa mengelola dengan baik. Betul. Dan mengelola wilayah udara yang cukup luas. Kita di wilayah teritorial 4 juta 100-an lah. Sementara dari tempat kita bekerja, Vira Indonesia ini, Makassar dan Jakarta ada 5 juta 100-an. Ya. Jadi yang cukup. Ada satu yang masuk ke kita adalah di Christmas Island. Oh iya. Itu dan ada satu lagi di Timor Leste. Betul. Di samping itu jangan lupa Airnav juga ikut dalam Hankamnas. Kenapa kita mendukung Kohanunnas dalam bekerja di sana? Fungsi pertahanan juga Airnav itu ikut mendukung. Jadi stakeholdernya di sana. Dan kita selalu jaga tadi teman-teman harus tahu prosedur semuanya. Dan kita selalu diawasi, dikontrol oleh teman-teman regulator dari Direktur Navigasi Penerbangan khususnya atau Dirjen Udara pada umumnya dan Kementerian Perhubungan selalu mengawasi kinerja kita. Maka untuk itu bekerjalah dengan yang baik, yang terbaik berikan kepada Airnav Indonesia, kepada aviasi Indonesia. Siap. Tujuannya ibadah Pak ya. Iya. Ibadah. Baik. Mungkin itu aja Pak. Jadi teman-teman sudah mendengarkan dialog kita dengan Pak Katim hari ini. Sedikit promosi, kalau ingin belajar MC segala macam entertainment bisa ke saya. ATC tersohor di dunia ya Pak. Nggak Pak, sedikit aja nggak apa-apa Pak. Kan sudah diakui Pak. Gitu. Siapa yang belum aja pasti saya. Gitu. Sombong dikit kan nggak apa-apa. IG-nya Gempils namanya. Double S ya, double S. Mungkin sekiranya itu aja. Ini tadi kita akan beryel-yel bahwasanya hari ini kita membuktikan bahwa kita masih darah IATKA di sini. ATC kita, Bapak mantin ATC tapi sudah menjadi direktur tapi tetap di darahnya ATC. Saya undang datang pertama, luar biasa. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita salam jotos Pak ya. Baik. Bravo IATKA. Let's do it. Selamat sore. Radio check, all station break.